Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 izin mempresentasikan tentang Microsoft Excel. Kami beranggotakan sekitar 7 orang, yaitu yang pertama ada Amar, yang kedua ada Arjuna, yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Muhammad Auzan, yang keempat Muhammad Zaki, yang kelima Muhammad Davin, yang keenam Muhammad Zidan, yang ketujuh yaitu terakhir Muhammad Ripaldi Triarianto. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan kalian tentang Microsoft Excel. Jadi Microsoft Office Excel itu merupakan aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows dan macOS. Excel memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang kuat, serta menjadi salah satu program komputer yang populer berkat strategi pemasaran Microsoft. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah data termasuk perhitungan dasar, penggunaan fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Auzan. Baik, saya akan melanjutkan fungsi Microsoft Excel. Yang pertama, Excel memudahkan penghitungan dari sederhana hingga rumus kompleks. Data dapat dipresentasikan dalam bentuk grafik yang komunikatif. Excel memungkinkan pertukaran informasi antar pengguna secara real time. Yang keempat, memudahkan pengiriman data tabel atau grafik ke seluruh dunia. Dan yang kelima, Excel otomatis memperbarui data berdasarkan perubahan yang dilakukan. Dan yang keenam, Excel mendukung pembuatan aplikasi siap pakai dengan fasilitas makro. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam Microsoft Excel. Yang istilah pertama adalah cell, bagian terkecil dari worksheet yang dapat berisi hingga 255 karakter, bisa berupa nilai, rumus, ataupun teks. Contoh A3-D5. Yang selanjutnya ada range, sekelompok sel yang mendapatkan aksi sesuai perintah diberi alamat dari sel sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Contoh A4-D6. Dan yang terakhir ada worksheet, kumpulan dari 256 kolom dan 65.536 baris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tombol fungsi Microsoft Excel. Di keyboard itu ada tombol kiri, atas, kanan, dan bawah. Itu berfungsi untuk pindah satu sel ke kiri, atas, kanan, atau bawah. Terus ada tombol tab, itu berfungsi untuk pindah satu sel ke kanan. Shift bersamaan dengan tab, pindah satu sel ke kiri. Shift bersamaan dengan enter, pindah satu sel ke atas. Terus home, itu berfungsi untuk pindah ke kolom A pada baris yang sedang dipilih. Control bersamaan home, pindah ke sel A1 pada lembar kerja yang aktif. Control bersamaan dengan N, pindah ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan. PJ up, pindah satu layar ke atas. PJDN, pindah satu layar ke bawah. Alt bersamaan dengan PJ up, pindah satu layar ke kiri. Alt bersamaan PJDN, pindah satu layar ke kanan. Kontrol PJU, pindah dari satu tab lembar kerja ke tab lembar berikutnya. Kemudian kontrol bersamaan PJDN, pindah dari satu tab lembar kerja ke tab lembar sebelumnya. Rumus adalah bagian terpenting dari Microsoft Excel yang berhubungan dengan tabel dan dokumen. Operator matematika yang sering digunakan dalam rumus ialah yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, yang keempat ada pembagian, yang kelima ada perpangkatan, yang keenam ada persentase. Perhitungan dilakukan sesuai urutan prioritas operator. Ya, ada pangkat, kali atau bagi, kemudian tambah dan kurang. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam formula. Yang pertama ada sum. Sum itu merupakan rumus untuk menjumlahkan angka yang ada di dalam sel-sel tertentu. Misalkan saat akan menjumlahkan angka dari sel A2 sampai ke A6, maka rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung A2 ke A6 tutup kurung. Kedua ada count. Count itu memiliki fungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Semisalkan nih, dari sel A1 sampai ke I1 hanya A1 sampai ke E1 saja yang berisi angka. Maka jika dihitung dengan rumus berikut,
sama dengan count buka kurung A1 titik 2 I1 tutup kurung. Hasil dari rumusnya adalah 5 karena hanya 5 sel yang berisi angka. Ketiga ada konta. Konta ini serupa teman-teman dengan count, tetapi pada rumus konta tidak hanya menghitung jumlah sel yang berisi angka, tetapi berisi apapun, sehingga Anda bisa mengetahui jumlah sel yang tidak kosong. Contohnya, semisalkan sel A1 hingga D1 berisi kata dan sel G1 hingga L1 berisi angka. Maka jika dihitung dengan rumus berikut, sama dengan konta buka kurung A1 titik 2 L1 tutup kurung, setelah dilakukan perhitungan dapat ditemukan bahwa hasil rumusnya adalah 7 karena sel yang kosong hanya S1 sampai F1. Keempat, ada yang namanya average. Average ini sesuai dengan label yang tersemat. Average ini berfungsi untuk menghitung rata-rata angka pada range sel tertentu. Contohnya, ketika Anda sedang menghitung rata-rata nilai mata kuliah yang ada di sel A2 hingga A6, maka Anda bisa menggunakan rumus buka kurung average buka kurung A1 sama dengan titik 2 A5 tutup kurung. Yang kelima ada if. Di rumus Microsoft Excel teman-teman, kelima cenderung lebih kompleks daripada yang lainnya. Fungsi rumus if pada Microsoft Excel cukup berperan penting dalam mengidentifikasi data berdasarkan logika tertentu, biasanya dalam bentuk benar atau salah. Contohnya, saat Anda ingin mengecek apakah angka di A1 lebih besar dari angka di B1, jika angkanya lebih besar, Anda ingin melihat kata benar. Jika lebih kecil, Anda ingin melihat kata salah. Maka rumusnya akan seperti ini. Sama dengan buka kurung AD B1 benar atau salah tutup kurung. Keenam ada max dan min di antara 20 rumus Excel. Salah satunya merupakan rumus max and min yang berfungsi untuk mencari angka tertinggi atau terendah di dalam sebuah deretan data. Contohnya, terdapat 9 siswa yang nilainya ditulis di sel A2 hingga A10. Jika Anda ingin tahu nilai yang paling tinggi, maka bisa menggunakan rumus sama dengan max buka kurung A2 titik 2 A10 tutup kurung. Sebaliknya, jika Anda ingin tahu nilai yang paling rendah, maka Anda bisa menggunakan rumus sama dengan min buka kurung A2 sama titik 2 A10 tutup kurung. Saya akan menjelaskan nomor 7 sama dengan ABS. Fungsinya untuk mengubah angka-angka yang ada dalam daftar argumennya menjadi bilangan mutlak atau absolut. Bentuk umum ABS Ranger cell. Contohnya misalnya kita bermaksud mengetahui secara mutlak dari sel yang kita aktifkan. Misal di sel F17, penulisannya sama dengan ABS F17. Yang ke-8 SQRT, fungsinya untuk menghitung akar dari bilangan X. Bilangan X tidak boleh negatif, bentuknya umum, sama dengan SQRT. Penulisannya SQRT. Yang ke-9 IF, fungsinya untuk mengecek apabila nilai yang kita gunakan sebagai kunci benar atau salah, memenuhi syarat atau tidak. Bentuk umum IF buka kurung logic test value if true titik 2 value if false. Contoh, misalnya kita akan membandingkan nilai di suatu sel yang berada di sel F17 tentang kriteria siswa yang dinyatakan lulus atau gagal dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai rata-rata siswa lebih besar sama dengan 60, maka siswa dinyatakan lulus, dan sebaliknya. Penulisan sama dengan IF 17 sama dengan 60, lulus atau gagal. Artinya jika kolom F17 lebih besar sama dengan 60, maka lulus. Jika kurang dari 60, maka gagal. Yang ke-10
Date, years, month, date. Fungsinya untuk menghitung jumlah hari. Contoh, date 73, 8, 11 sama dengan tutup kurung A 26, 887 hari. Menjelaskan VLOOKUP. Fungsinya untuk pembacaan suatu tabel secara vertikal, bentuknya umum. VLOOKUP, long up, value, titik dua tabel, garis bawah array, call, garis bawah index, garis bawah num, range, titik garis bawah long up. 12. Lookup. Fungsinya untuk pembacaan suatu tabel secara horizontal, bentuk umum whole lookup, garis bawah value, titik dua tabel, garis bawah array, titik dua call, garis bawah index, garis bawah num, titik dua range, garis bawah long up. 13 leaf. Fungsinya untuk mengambil teks sejumlah karakter tertentu dari sebuah kiri. Bentuk umum leaf, teks, jumlah karakter yang diambil. Contoh, misal kita akan mengambil karakter yang ada di sel F17 Februari sebanyak 3 huruf. Penulisannya leaf F17.2A, hasilnya Feb. Yang ke-14 right. Fungsinya untuk mengambil teks sejumlah karakter tertentu dari sebuah kanan. Bentuk right, teks jumlah karakter yang diambil. Contoh, misalnya kita akan mengambil karakter yang di sel F17 Februari sebanyak 3 huruf. Penulisannya right F17.3A, hasilnya Ari. 15 mid. Fungsinya untuk mengambil teks kedudukan tertentu sejumlah karakter tertentu, bentuk umum tertentu. Bentuk umum mid, teks, star, garis bawah number, titik dua sumber, garis bawah chat. Contoh, misalnya kita akan mengambil karakter baru yang ada di sel F17 Februari. Penulisannya mid F17.3.3. Untuk kesimpulan dari Microsoft Excel adalah alat yang sangat berguna untuk mempermudah pengelolaan dan analisis data, memungkinkan penggunaan untuk membuat keputusan lebih informasional dan efisien. Excel menawarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam memanipulasi data melalui fitur-fitur seperti table pivot, grafik, dan pemrograman menggunakan VBA, yaitu Visual Basic for Application. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika Anda salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.